Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaransemen dalam menggunakan aplikasi Sibelius. Nah, untuk karya yang saya gunakan adalah karya yang ditranskrip oleh teman saya yaitu Jilan. Karya ini berjudul Tiki Hoodstrut. Nah, karya ini menggunakan aransemen komposisi musik sederhana, di mana hanya menggunakan 4 instrumen saja. Nah, instrumen yang digunakan adalah instrumen alat tiup yang berasal dari kelompok woodwind dan juga brass. Nah, masuk ke instrumen yang digunakan. Nah, nanti ketika teman-teman masuk ke Sibelius, teman-teman akan disajikan terkait partitur apa yang akan digunakan. Nah, partitur yang digunakan adalah partitur blank, di mana kita membuat keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, dalam menambahkan dan mengurangi instrumen alat yang kita gunakan, kita akan disajikan dengan ini dia, yaitu komposisi musik yang digunakan. Nah, di sini ada alto saxophone, lalu tenor saxophone, dan lain sebagainya. Itu dengan cara kita klik terlebih dahulu alat yang akan kita gunakan, misalkan trompet in C. Lalu kita klik Add to Score. Nah, di sini kita sudah termasukkan. Kita delete saja karena sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk alatnya yang tersedia itu sangat banyak. Ada woodwind, brass, kategori woodwind, brass, dan juga perkusi, gitar. Ada penyanyi juga, lalu ada keyboard, piano, strings, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah alat yang kita gunakan sudah ada, instrumen alat yang akan kita komposisi sudah ada, lalu masuk ke key signature. Nah, di sini adalah kunci atau nada dasar yang akan kita gunakan. Dasar yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan nada dasar yang berbeda dari masing-masing instrumen alat musik tiup itu sendiri. Di mana alto saxophone menggunakan nada dasar E mayor, lalu trompet menggunakan nada dasar A mayor, dan juga trombon menggunakan nada dasar G mayor, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan key signature ini, sebetulnya kita akan merubah secara keseluruhan. Misalkan kita akan klik menggunakan tonalitas E mayor. Nah, ini yang digunakan akan sama semuanya. Nah, bagaimana bisa berbeda seperti ini? Itu dengan cara kita mengklik key signature itu sendiri, lalu di sini ada more options. Nah, more options, lalu, nah di sini kita dihadapkan dengan banyak nada dasar yang kita gunakan. Misalkan kita klik A mayor. Nah, di sini yang perbedaannya, kita mengklik yaitu fitur one staff only. Klik. Nah, kita klik para nada atau nada dasar mana yang akan kita rubah. Misalkan ini dari E mayor menjadi A mayor. Nah, kita klik itu, ini menjadi berubah dengan sendiri. Nah, lalu untuk time signature, nah di sana juga sebelum kita masuk kita akan disajikan dengan biramanya. Ada birama 4/4, 6/8, dan lain sebagainya. Kita menggunakan birama yang biasa saja, yaitu 4/4 yang biasa kita gunakan. Setelah itu, bagaimana cara memasukkan not-notnya? Nah, di sini kita mendapatkan fitur keypad. Kita bisa memasukkan not-notnya. Ada not 1/8, ada not 1/8, not 1/4, not setengah, not penuh. Kita masukkan. Nah, masukannya kalau saya itu dengan satu persatu. Ketika saya melihat transkrip dari Dilan, nah, saya melihat itu memiliki pola yang sama dari masing-masing instrumen. Nah, ada cara termudah supaya kita lebih cepat dan juga lebih efisien.
Itu dengan kita membereskan terlebih dahulu satu instrumen alat musik. Setelah selesai hingga akhir, kita bisa copy paste seperti halnya kita menulis di Microsoft Word. Nah, copy paste ini dengan kita Ctrl Ctrl C, lalu kita kopas ke bar yang digunakan oleh instrumen alat musik lain. CTRL V seperti sama saja. Nah, tugas kita hanya tinggal menentukan posisi notnya saja seperti itu. Jadi ini jika dilihat semuanya mirip-mirip seperti itu. Nah, lalu ada juga fitur yang kita gunakan adalah fitur quadruplet, atau kita hanya sering mendengar triplet. Nah, ini ada quadruplet. Nah, dalam quadruplet ini yang kita gunakan, not yang kita gunakan adalah not sepertiga dua atau dengan bendera 3. Nah, pertama-tama kita klik terlebih dahulu notnya. Klik not sepertiga dua, kita klik di sini. Nah, di sini lalu kita klik ada fitur triplet. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada quadruplet. Nah, di sini kita masukkan saja. Oke, setelah itu mungkin itu saja. Nah, di sini juga ada aksen tanda trill. Tanda trill kita bisa masukkan di notation, ada trill ini untuk menambahkan aksen meliuk-liuk seperti trompet, seperti itulah. Kita bisa coba dengarkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar. Sampai jumpa di karya-karya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.